Halo teman-teman, berikut adalah video kami dari Ilmu Komunikasi UMM bersama Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital, dan Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di TVRI Jawa Timur, yang membahas tentang perilaku remaja di dunia digital. Semoga bermanfaat. Kalau di keluarga saya, pengalaman saya sendiri, untuk yang memverifikasi ini berita hoax, ini bencana benar apa enggak, itu jadi anak-anaknya yang akhirnya searching ke BMKG lah, atau mungkin ke Satgas COVID terkait ini. Jadi tunggu dulu Bu, jangan di-share dulu, biasanya saya seperti itu. Betul ini Mbak Amda ini ya, tipsnya. Baik, ke Mas Fian. Mas Fian, saya dulu sempat, mungkin Mas Fian juga mengalami, ada namanya fenomena kita itu sering melihat konten-konten media sosial yang cukup menarik tapi ternyata misleading. Contohnya ini, pernah tahu nggak ada ikan pari, itu dulu dipercaya kalau anak yang durhaka sama orang tuanya akan berubah jadi ikan pari di video tersebut. Dan di situ nanti ada backsound doa-doa yang justru semakin membuat atmosfer merindingnya anak kecil melihat itu kan takut. Tapi kalau dibaca sendiri memang ikan pari bentuknya seperti itu ternyata kalau dia sudah besar. Nah, hal ini kan tujuannya baik untuk mengingatkan anak kecil untuk bisa ya berbakti sama orang tua dan nurut. Tapi satu sisi kan nggak benar juga takut-takuti sebuah hoaxing seperti ini. Betul, betul, betul. Dari Mas Fian sendiri, pendapatnya seperti apa nih kalau melihat fenomena seperti ini? Oke, dapat bahasa yang susah ya. Bahasan ikan pari, Mas Fian. Bahasa Ayo. ikan pari nih. Jadi sebenarnya saya meminjam banyak informasinya dari Mbak Amanda tadi. Jadi bahwa ada kecenderungan, nggak cuma orang Indonesia, tapi ternyata orang Asia itu ada kecenderungan untuk terlalu mengkhawatirkan juniornya. Entah itu anak, entah itu adik, keponakan gitu kan. Sehingga kadang-kadang memberi informasinya itu terlalu ngotot. Bahkan itu tadi, menakut-nakuti dengan cara yang bahkan buat anak sekarang, apa sih, nggak mungkin lah gitu kan. Karena itu kecerdasan verifikasi informasinya mereka udah punya. Sementara buat yang lebih senior, itu hal tersebut baik gitu. Tapi ya itu tadi, katanya Mbak Vika tadi, gap generasi di Asia ini cenderung kuat banget. Yang tua cenderung minta dihormati bahwa apa yang mereka sampaikan hampir pasti benar gitu kan. Sementara yang muda tahu nih nggak mungkin gitu. Nah begitu ada dua informasi ini ketemu di WhatsApp grup, terutama WhatsApp grup keluarga, wassalamualaikum sudah. antara salah satu diam atau perang gitu di situ. Jadi memang untuk kita bisa berkomunikasi dengan remaja, dengan generasi Z ini, kita harus pakai bahasa yang gampang, yang santai. Karena kalau kita ngasih bahasa yang santai, mereka akan berusaha verifikasi, kalaupun mereka tidak menemukan kebenaran di sana, mereka cenderung mau berkomunikasi. Tapi kalau dari awal udah ada judgment, udah judging, chatnya, apalagi dikasih, biasanya ada forward-an doa panjang gitu kan. Oh iya. Itu, apa sih mama nih, udah skip, nggak bakal dibaca. Itu yang bikin komunikasi antar generasi di grup WhatsApp keluarga itu cenderung mandek. Gap-nya sama sekali itu dah. Menarik gitu. Iya, menarik. Berarti artinya ada dinamika perubahan ya terkait pemahaman anak muda dan mungkin mengafirmasi informasi-informasi yang diberikan oleh orang-orang tua itu ada perubahan berarti ya Mas Pian ya? Ada, nggak cenderung yang, kalau dulu kan karena kita nggak ada internet waktu kita tumbuh besar, ketahuan umurnya gitu. Kita yang lahir di tahun 80-an dan sebelum 80-an itu kan SD masih nggak ada internet, masih harus baca buku, masih sentralisasi pengetahuan gitu kan. Tapi kalau sekarang kan anak dari balita udah pegang YouTube, mereka tahu nih yang bohong yang mana, yang konten yang mana, yang berita yang mana gitu. Jadi iya, kita udah nggak bisa semena-mena terhadap anak kecil sekarang gitu kan. Kasarnya kayak gitu. Betul. Baik Mas Fian, terima kasih. Saya ke Mbak Vika sekarang. Mbak Vika, fenomena di masyarakat juga nih kita bahas tentang confusing to using social media. Artinya ada kebingungan kita menggunakan sosial media untuk apa? Karena banyak sekali sebuah inspirasi yang masuk.
melalui konten-konten YouTube, konten TikTok, dan lain sebagainya. Akhirnya kita ini bingung menaruh jati diri kita menjadi seperti apa, anak-anak muda terutama, lalu mereka cenderung ikut-ikutan. Nah, mengarahkan yang baik dan benar sesuai dengan potensi ini kan butuh yang namanya skill untuk bisa memaksimalkan mereka. Ada nggak tips dari Mbak Vika sendiri nih, bagaimana kita benar-benar bisa mengarahkan, ataupun kita sendiri mengarahkan diri kita untuk tidak bingung terhadap penggunaan sosial media dan jati diri kita? Kalau WhatsApp untuk saat ini memang fungsi terbesarnya untuk berkomunikasi dua arah ya. Walaupun sekarang sudah mulai banyak juga grup WhatsApp yang fungsinya untuk jualan ya. Ada grup apa mereka bisa ini apa menawarkan dagangan mereka di situ. Kemudian Betul. dari Instagram langsung direct ke WhatsApp. Jadi saling terkait antara satu media dan media lain sehingga eh, langsung link gitu. Kita nggak usah DM di Instagram, langsung bisa klik ke WhatsApp lebih personal. Nah, tentang bagaimana kita memanfaatkannya secara efektif itu memang butuh beberapa, kalau Mbak Amanda tadi bilang apa namanya step ya, beberapa kemampuan ya, beberapa kemampuan literasi bagaimana memanfaatkan media itu. Yang mungkin kita sama-sama perlu dudukkan ini sepakati ya, bahwa dalam proses memahami jati diri, apakah itu pada remaja atau bahkan orang yang sudah lebih dewasa sekalipun, itu tidak bisa dipisahkan dari proses kesalahpahaman, kemudian resolving the problem, karena itu memang proses alami begitu. Nah, yang menjadi lambat ketemu jati diri ini justru karena kita menghindari konflik kan. Konflik itu kita jauh-jauhkan supaya kita merasa nyaman, tapi dalam kenyamanan itu sebenarnya kan ada sesuatu yang laten, sesuatu yang tidak kita bicarakan karena kita takut menyinggung, kita takut menyakiti, sehingga terjadi bahkan antara anak dan orang tua malah lebih terasa asing daripada anak dengan orang lain karena mereka bisa punya tempat curhat yang lain yang nggak menghakimi mereka kalau mereka salah. Nah ini yang tampaknya perlu disadari oleh generasi yang lebih senior bahwa kadang-kadang mungkin tidak mengenakan gitu ya mendengar atau membaca komentar yang seolah-olah tidak sopan gitu. Tapi kita harus punya apa pemahaman yang lebih bahwa mereka sedang dalam prosesnya untuk mengenali diri mereka sendiri dan itu susah loh. Karena apa? Karena mereka ada di dua dunia yang memang ketemu sehari-hari dengan teman-temannya dengan dunia digital yang sama sekali terpisah. Nah, ketika mereka harus mengatasi itu seorang diri, pasti akan lebih sulit untuk menemukan jati dirinya. Sehingga orang tua pun mau tidak mau harus belajar bagaimana berkomunikasi, mengatasi konflik, kemudian memahami kegelisahan anak-anak itu ketika mereka mengekspresikannya di media sosial. Karena mereka ngomong iya gitu. Nanti dimakan ya, misalnya gitu pesannya ibu. Nanti dimakan ya, ini dihabisin gitu. Terus jawabannya hanya Y gitu kan. Merasa ya orang tuanya kan merasa nggak dianggap, diremeh, dicuekin atau padahal kita sudah effortnya luar biasa kan menghidangkan itu. Nah, makin kita tidak menarik diri dari cara mereka berbahasa, semakin jauh itu gapnya. Sehingga ya memang menjadi tugas semua pihak sih untuk mengenali bahasa satu sama lain. Dan itu tadi akan sulit kalau masing-masing justru menghindar dari konflik. Yang mungkin perlu dijadikan bagian dari literasi digital adalah bagaimana mengatasi konflik itu ketika memang sudah terlanjur terjadi. Mitigasinya sudah ya, karena kita ya sudah menahan diri, nggak usah ngomong gitu. Tapi lama-lama kok sebel juga ya, gitu kan. Mengekspresikan ketidaksukaan, mengekspresikan ketidaksetujuan itu perlu juga kita formulasikan. Yang mungkin saya tambahkan sedikit, yang mungkin menjembatani tanpa disadari adalah stiker. Ya, keberadaan stiker itu luar biasa menjembatani. Kan stikernya jadinya lagi suasana di WA grup tegang, tiba-tiba muncul dengan stiker lucu. lucu-lucu itu relatif menjembatani kalau menurut saya. Itulah sedia. Baik, ini menarik juga. Karena kalau bicara tentang stiker itu sendiri itu justru bisa jadi peredam suasana. Biasanya itu yang suka iseng-iseng yang karakternya humoris yang memunculkan stiker-stiker lucu yang akhirnya
bikin kita jadi gontok-gontokan malah fokus ke speakernya. Baik. Berarti artinya metode komunikasi sekarang nggak hanya berbicara secara formal atau informal, tapi ada tambah-tambah stiker, emoticon dan lain sebagainya yang bisa kita warnai begitu ya, Mbak Iya. Tika ya. Baik. Oke, Mbak Amanda, ini juga cukup menarik adalah penggunaan dari media sosial, WhatsApp salah satunya, ini sekarang digunakan juga di berbagai kalangan umur. Dan kalau kalangan umur berarti artinya anak-anak pun yang masih belum paham juga digunakan. Saya saja dulu kalau turn back 10 tahun yang lalu menggunakan Facebook, saya malu Mbak dari postingan-postingan saya dulu, ngelihat segitu alainya saya saat itu ya. Cuman kan namanya anak kecil atau anak muda itu kan belum bisa pengalaman seperti yang kita alami bersama. Nah, ini tugasnya ini bagaimana sih Mbak? Apakah setuju Mbak Amanda untuk bisa media sosial ini digunakan oleh seluruh kalangan atau mungkin butuh regulasi yang benar-benar sedikit ketat untuk bisa umur ini? Ya jadi ini sebenarnya ada pro dan kontra ya. Ada yang bicara bahwa ya punya SIM aja harus 17 tahun gitu kan ya. Ya. Nah, seperti itu. Tapi ada yang bicara juga loh, ini kan apa ya, media digital ini kan kayak ruang publik digital yang terbuka di mana ada kesetaraan dan yang lainnya, itu dari yang pro terhadap semua kebebasan ini gitu. Betul. Tetapi sebenarnya setiap aplikasi-aplikasi itu sendiri sebenarnya dia sudah mencoba melindungi penggunanya. Dalam artian sebenarnya yang punya TikTok itu kan usianya bolehnya hanya di atas 12 tahun. Tetapi sayangnya kan nggak hanya itu gitu ya. Karena bisa fake ya untuk umur gitu ya, kelahiran tahun berapa mereka kurangin aja, pokoknya udah bisa padahal mereka masih usia mungkin 8, 7. Nah, itu yang sebenarnya adalah kembali kepada harus dicek juga apakah sudah sesuai dengan umur, seperti itu. Terus yang berikutnya, kalau YouTube juga sebenarnya YouTube sudah mengeluarkan untuk YouTube Kids gitu ya, YouTube bukan Kids, betul. ya seperti itu. Tapi kan banyak yang tidak tahu dan banyak juga anak-anak yang taunya YouTube biasa aja, lebih seru, lebih rame, lebih nggak banyak kartun-kartunnya atau gimana. Nah, seperti itu. Nah, memang ini menjadi PR juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tanya ke aplikasi, aplikasinya bilang saya udah loh membuat aturan begitu. Tetapi kan celahnya juga selalu ada gitu. Nah, itu menjadi PR besar sih sebenarnya. Tapi saya selalu setuju bahwa oke, aturan kita ikuti. Kalau tapi yang tidak adalah melindungi dirinya sendiri ajalah dulu minimal. Mungkin mereka belum paham apa itu jejak digital. Anak saya Mbak Vika, itu entah berapa dia punya akun itu, saya juga udah nggak tahu gitu kan. Akun di IG gitu saya udah nggak tahu. Ini bukannya akunmu yang ini, enggak Mak, yang akun ini ke-hack. Nah, yang berikutnya itu sebenarnya yang jadi salah satu yang perlu kita apa ya, menjadi perhatian khusus itu sebenarnya bahkan Instagram sendiri sudah mengeluarkan rilis ya, menyatakan bahwa IG ini merusak mental anak muda. Oh, wow. Dalam artian mental gimana? Jadi misalnya gini ya, oh ternyata cantik tuh harus seperti itu. Kalau dulu ya Baik. iklan ya, kita dulu Konstruksi iklan sosial, ya, baik. iya konstruksi sosial tuh seperti itu. Kalau pacaran ternyata kayak gini loh gitu ya, relationship goal, body goal, nah yang kayak gitu gitulah dengan hashtag yang healing ya, padahal jalan-jalan gitu kan. Yang kayak gitu yang membuat orang yang merasa bahwa udah gitu kan sekarang saya juga bingung ya, ulang tahun itu banyak terus pakai balon-balon dengan bunga-bunga gitu kan. Nggak paham. Nah, seperti itu. Nah, itu yang membuat banyak anak muda yang akhirnya memiliki kayak bukan gangguan mental ya, maksudnya jadinya insecure gitu, bahasa anak sekarang, insecure gitu. Ternyata kayak gitu loh, bagi mereka itu hubungan tuh harus seperti itu, menjadi anak muda tuh ya harus seperti itu gitu. Jadi itu juga yang menyebabkan mereka juga ketakutan tersendiri untuk membuat konten. Mereka punya ketakutan kalau saya buat konten yang tidak seperti pada orang umumnya, foto yang estetik lah segala macam, itu dia akan dibully gitu. Oke, Nah, baik. mereka ketakutan itu juga gitu. Itu yang sebenarnya kita harus kamu harus nyaman main di IG gitu. Nyaman. Kalau Anda nggak ngerasa nyaman, hidup Anda apa-apa harus seperti itu malah menjadi tertekan. Jadi menggunakan media digital dan yang lainnya malah akan menjadi beban. Makanya ada yang bilang toxic relationship segala macam lah gitu. Dan juga yang terakhir ya ini apa? Puasa media digital kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, cleaning dari itu gitu kan. Betul. Ya,
Itu sih sebenarnya menjadi PR besar juga, terutama di anak muda masalahnya di sini. Kalau orang tua kayaknya udah lewat lah masa kepercayaan dirinya udah lah gitu. Mungkin masih ada satu dua, tapi anak muda lebih kena katanya mentalnya kena mental gitu kalau bahasanya anak sekarang. Baik, artinya ini juga terlalu banyak overdosis sosial media bisa menimbulkan krisis identitas dari Ya. kita semua bahkan nggak cuma anak muda, kadang saya juga seperti itu. Oke, saya ke Mas Pian. Mas Pian ini benar sekali kalau kita bicara tentang goal saat ini. Konstruksi sosial itu dibentuk melalui media sosial. Kita melihat di TikTok, di Instagram sendiri. Healing, liburan, itu harus yang berbau pantai lah, berbau gunung, dengan bentuk reels, TikTok yang bagus sekali, dengan penginapan yang mahal. Tapi sayangnya kita tidak sesuai kadang-kadang dengan kondisi-kondisi yang kita inginkan ini. Bagaimanakah kita harus sadar? Berpijak ke bumi lagi ini, Mas. Kira-kira ada tips nggak untuk anak-anak muda ini sehingga mereka mungkin oke, cooling down, saya ini siapa sebenarnya dan saya akan melakukan saya sebaik mungkin. Monggo. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin konstruksi sosial, sebenarnya apa yang dilakukan Instagram saat ini itu mungkin kalau di zaman saya sekolah dulu ya, itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua saya gitu. Kamu kok nggak bisa kayak itu sih, pinter? Kamu kok nggak bisa berprestasi kayak si ini sih gitu. Tapi waktu itu kita bisa melarikan diri gitu. Kita keluar dari rumah, kita mencari pergaulan yang baru, kita mencari pengalaman gitu. Tapi kalau di Instagram, itu kan kayak terjebak gitu. Kita nggak akses Instagram atau media digital apapun, kita kehilangan informasi, kita akses insecure. Lah mau lari kemana gitu. Iya. Gitu kan. Nah sebenarnya kalau beberapa hal yang saya sharing ke mahasiswa adalah balikin dulu, kamu pengen dapat apa sih di Instagram? Gitu. Karena kalau kita dari tadi ngomongin first account, second account, itu kan tidak semuanya yang negatif gitu kan. Bisa juga di akun utama itu buat mereka jati diri mereka, foto-foto mereka. Di second account biasanya yang suka fotografi itu ngikutin fotografer. Yang third account mungkin mereka dari fotografi mereka suka art director gitu. Mereka juga mendalami itu di third account gitu. Ya udah balik ke hal-hal yang bikin kamu produktif sebenarnya. Karena sebenarnya kan media digital ini membantu kita buat belajar lebih cepat gitu kan. Kalau kita ngomongin alat, ya semua alat pasti ada sisi positif negatifnya gitu. Balik lagi kayak Mbak Vika tadi, gimana sih caranya kita sebagai dosen, sebagai kakak, sebagai orang tua itu ngebonding mereka lagi nih. Meskipun bondingnya nggak bisa lagi terlalu lama gitu kan, tapi kita bisa kok punya quality time. 1-2 kalimat saat kita ada kelas, atau kita lagi meet up, lagi ngopi gitu kan, kita bisa ngarahin mereka, sebenarnya kamu di sosmed mau nunjukin dirimu kayak gimana sih? Gitu. I mean like daripada kamu nurutin lifestyle gitu kan, kamu lihat nih, ada kok influencer, selebgram di usia kamu, yang mereka bisa berhasil. Apa yang mereka lakukan? Mereka tunjukkan apa yang mereka bisa. Potensinya ditunjukin di semua media sosial itu. Itu lebih bisa cuan daripada kamu nurutin gaya hidup yang gak ada habisnya gitu. Nuruti kata-kata tetangga kalau zaman Wah, dulu iya, ya. betul. Baik, Mas Fian, terima kasih. Ini terakhir nih, kita sudah menuju ke penghujung acara. Mungkin ke Mbak Vika. Mbak Vika, dengan adanya tadi penggunaan sosial media tepat dan sebagainya, ternyata juga memberikan banyak sekali manfaat. Tapi kalau kurang tepat, juga ada beberapa masalah yang akan terjadi. Nah, tolak ukur kesuksesan dalam menggunakan sosial media yang tepat untuk kalangan muda, untuk bisa menyimpulkan juga, Mbak Vika, seperti apa nih? Ketika kita makin egaliter ya karena ada sosial media ini, maka orang tua mungkin kehilangan otoritasnya untuk mengingatkan karena anak-anak mungkin akan lebih percaya kepada sejawatnya, kepada teman-teman yang seumuran gitu ya. Dan orang tua karena merasa gaptek ya, merasa tidak tahu dunia itu, menjadi seolah ya udah ini deh terserah. Nah disinilah sebenarnya kenapa tadi saya sampaikan bahwa orang tua yang perlu punya keluasan hati untuk mau belajar, karena bagaimanapun anak-anak muda itu remaja terutama ya, mereka belum bisa sepenuhnya mengambil semua tanggung jawab atas dirinya. Nah, ketika ada yang membimbing, mereka mungkin akan merasa lebih terbantu. Nah, orang tua perlu
masuk menguasai beberapa jargon, beberapa istilah, beberapa cara berkomunikasi yang dilakukan oleh anak muda itu sebenarnya adalah sebuah upaya untuk mendapatkan otoritas itu sendiri gitu. Ya, salah satu contoh misalnya kita ngomong pap dong ibu gitu ya misalnya anak kita gitu. Terus sebelumnya kan kita nggak tahu pap itu apa ya. Terus kalau kita muncul dengan istilah baru kita minta ke anak kita gitu, lalu kok ibu tahu gitu ya. Nah artinya mereka tidak merasa bahwa kita lebih nggak tahu apa-apa daripada mereka. Mereka juga punya semacam awareness bahwa oh aku juga bisa diawasi oleh orang tua sehingga kita tidak kehilangan kendali pada apa yang mereka lakukan, tapi kita juga tidak terlalu jauh mencampuri urusan pribadi mereka. Nah, kalau ditanya keberhasilannya adalah ketika masing-masing merasa nyaman, merasa tidak dicampuri urusannya, tapi mereka cukup leluasa untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Saya rasa mungkin itu ukuran kesuksesannya. Kalau semakin banyak salah paham, ini yang perlu kita urai. Persoalannya di mana? Baik Mbak Vika, Mas Fian, dan juga Mbak Amanda, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini sangat berfaedah sekali pembicaraan kita. Membahas sosial media tidak pernah ada habisnya dan juga pemanfaatannya. Mudah-mudahan harapannya ini sebagai langkah kecil kita untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya sosial media untuk menjadi percepatan perkembangan dari diri kita masing-masing. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saudara, itu tadi perjumpaan kita dalam program Sudut Pandang membahas anak muda dan juga erat kaitannya media sosial. Semoga berkenan buat Anda dan juga sampai jumpa di sudut pandang berikutnya. Saya Biasa Dewandri, pamit undur diri. Salam. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat. Izin pamit ya.